Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamam kulli sulul salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarri jalbatan li kulli khairin syekhina ahbabina wa anna Allah yunawwir qulubana wa huda taqwa al-afaf al-maut ala din Islam Muhammadan fi syar wa ala ma nawabi salafus salih ar-rahim wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa alihi washabil kiram bisri suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wal intifa'a wal istifada billahi wa sunnati rasul wa darata al khair diwa كل حرف قدامه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Sebuah fasal menerangkan niat di dalam atau ketika niat ketika belajar. Pasal tentang niat ketika belajar atau ketika mencari ilmu. Tsumma la budda, kemudian haruslah minan niyati, niat. Jadi min tidak perlu diartikan. Lek ngaji Jawa min mesti sangking ya. Tapi kalau bahasa Indonesia sesuaikan dengan kebiasaan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia haruslah berniat, tidak pakai dari. Bahasa Arab la budda mesti min, la budda minan niyah, la budda minal ijtihad, haruslah Anda bersungguh-sungguh, la budda minal ijtihad, la budda minat ta'ah, haruslah engkau taat ya. Gandengannya la budda min. Tsumma la budda minan niyati, kemudian haruslah niat fi zamani ta'allumil ilmi, di waktu belajar ilmu atau pada waktu belajar ilmu harus niat. Jangan sampai tidak ada niatnya, jangan ya. Melakukan apapun ya, apapun yang kita lakukan supaya ada niatnya, terutama ketika menuntut ilmu agama. Kenapa kok kita harus niat? Idzin niyatu ya, karena idza jika atau apabila gandeng sama fi'il madhi. Tapi kalau isim berarti bukan idza, idzi. Idzin niyatu, karena niat itu hiyal aslu, adalah pokok ya. Al aslu pokok atau dasar, fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Jadi semua keadaan apapun pokoknya atau dasarnya itu adalah niat. Jadi apa nanti hasilnya, apapun yang kita lakukan itu tergantung niatnya.
Kalau niatnya benar, pasti nanti seterusnya benar dan akan berhasil. Tapi kalau tidak ada niat atau niatnya salah, maka seterusnya nanti salah terusnya. Jadi begitu pentingnya niat. Apa dasarnya? Kenapa kok kita harus niat? Ya, dan niat itu menjadi pokok. Ya. Liqaulihi, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah sah dengan niat. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah sah dengan niat. Jadi innama itu ya untuk membatasi hanya. Jadi sesungguhnya amal itu hanyalah karena niat atau sahnya hanya niat. Menurut mazhab Syafi'i, amal-amal apapun itu dianggap sah kalau ada niat. Kalau tidak ada niat tidak sah. Seperti sholat biasanya. Orang sholat tidak ada niat, tidak niat sholat, sah apa enggak? Tidak sah. Puasa, tidak niat puasa, ya tidak sah. Walaupun tidak makan sehari. Ya. Begitu zakat, begitu haji, itu butuh niat. Ya, termasuk kita harus ketika setiap kita belajar, berangkat mau mencari ilmu, jangan sampai lupa niat. Terus juga ini hadisun sahih, hadis sahih. Wa an Rasulillah, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, berapa banyak ya, amal ya, berapa banyak amalan yutasawwaru yang ya atau yatasawwaru yang berbentuk, berapa banyak amalan yang berbentuk bisurati a'malid dunya, dengan bentuk amalan dunia. Berapa banyak amalan yang berbentuk dengan bentuk amalan dunia. Wa yasiru, dan menjadi bihusnin niyati, berkat baiknya niat, menjadi min a'malil akhirati, termasuk amal-amal akhirat. Jadi berapa banyak amalan yang bentuknya seperti bentuk amal dunia dan menjadi berkat niat yang baik menjadi termasuk amal akhirat. Contohnya seperti orang makan itu ya bentuknya ibadah apa dunia? Dunia makan ya. Ya, artinya bukan ibadah, tapi berhubung diniati saya makan supaya saya kuat ibadah. Saya tak makan supaya nanti kalau ngaji saya tidak ngelembosi, tidak lemes. Tak makan supaya nanti kuat kalau ngaji. Saya nanti supaya kalau ibadah kuat. Ya. Saya makan supaya sehat untuk ibadah. Ya. Maka berkat diniati seperti itu gitu loh. Makannya jadi ibadah gitu loh. Makan jadi ibadah. Tapi kalau orang itu makan tidak pakai diniati, makan gitu aja ya. Ya hanya dapat kenyang, dapat ya. Tapi tidak ada nilai pahalanya, tidak ada, rugi ya. Begitu juga minum ya. Minum itu termasuk pekerjaan dunia. Artinya ya kalau tidak ada niat ya dapat seger gitu aja. Tapi kalau diniati saya minum supaya saya sehat saya pakai untuk ibadah. Saya nanti minum supaya sehat untuk menuntut ilmu agama. Ya, karena diniati tujuannya untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, maka minumnya itu termasuk ibadah.
Begitu juga orang kerja ya, berangkat ke pasar atau ke dagang atau kemana saja tujuannya untuk mencari rezeki, mencari biaya hidup ya. Itu pekerja, bentuknya dunia apa ibadah, bentuknya orang kerja itu loh. Dunia. Jadi kalau tidak niat ya sudah gitu aja. Ya hanya dapat rezeki kalau ya dapat, kalau enggak ya sudah enggak dapat untung, enggak dapat pahala. Tapi kalau orang mukmin ya, memasang niat saya berangkat kerja untuk mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal itu perintah Allah. Terus saya pakai untuk mencukupi diri saya supaya tenang ibadah, tidak mikir ya. Kalau punya penghasilan yang cukup kan bisa tenang ibadah. Nah, apalagi ya, punya keluarga, saya niat kerja untuk mencari rezeki yang halal untuk saya buat mencukupi keluarga saya. Ya, orang punya anak, punya istri misalnya untuk memberi biaya istri dan anak-anaknya. Itu kerjanya itu jadi ibadah gitu loh, menghasilkan pahala. Apalagi kalau orang itu diniati untuk di samping untuk mencukupi dirinya, keluarganya, terus untuk membantu orang fakir miskin. Apalagi diniati saya kerja ya, nanti sebagian keuntungan saya buat membantu orang tua saya. Sebagian saya buat membantu orang fakir miskin. Sebagian, wah ini hebat itu. Walaupun kelihatannya kerja di pasar, tapi ibadah orang ini. Ya. Jadi punya nilai ibadah dan pasti karena diniati seperti itu pasti diberi kelancaran, diberi kemudahan. Karena niatnya untuk ibadah. Ya. Itu seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada anaknya, anak muda sejak remaja itu dia kerja, dia ini jujur ya, dia ditinggal wafat ayahnya, terpaksa dia harus kerja untuk membantu ibu. Kalau orang zaman dulu itu kerjanya itu ya cari kayu di hutan atau mana. Terus nanti kalau dapat dijual kayunya. Setiap hari anak muda ini bekerja cari kayu. Tapi dia punya niatan yang baik gitu. Saya cari kerja saya cari kayu untuk jual, hasilnya saya bagi 3. Yang sepertiga saya kasihkan sama ibu saya. Yang sepertiga saya kasihkan orang fakir miskin. Yang sepertiga untuk saya. Jadi niat setiap berangkat begitu. Saya niat cari ya rezeki ya. Untuk saya buat membantu ibu saya. Jadi ibarat waktu itu misalnya dapat kayu dijual dapat 90.000 misalnya ya, dapat 90.000 hasilnya, maka pertama kali 30.000 dikasihkan sama ibunya. Terus 30.000 dibuat sodako, 30.000 untuk dirinya. Besok berangkat lagi diniati itu. Begitu hebat anak ini. Maka anak ini diabadikan ceritanya dalam Al-Quran ya. Ketika orang-orang Bani Israel itu ada kejadian orang membunuh orang ya, tidak tahu siapa yang bunuh. Ada kejadian pembunuhan, orang mati tidak tahu siapa yang bunuh. Akhirnya minta tolong sama Nabi Musa untuk mohonkan kepada Allah siapa pembunuhnya ini. Akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, disuruh menyembelih sapi ya, seekor sapi. Terus orang Bani Israel mengatakan sapi yang bagaimana itu Nabi Musa, kan sapi kan banyak, sapi yang umurnya berapa ya. Kata Nabi Musa atas perintah Allah, sapi sing gak terlalu tua juga tidak terlalu muda.
Sik takon meneh wong Bani Israil itu nyocot gitu. Mesti ini misalnya dikon jelek sapi, golek sapi sak karepe sakjane cukup. Itu ya apa? Kejelekan orang Bani Israil ndak boleh ditiru gitu. Diceritakan enggak? Ojo niru wong Yahudi. Artinya apa? Ya istilahnya ngengkelan gitu. Dikongkon ngene ya gak endang-tandang takon terus ya. Akhirnya kerepotan dewi. Barang wis takoni sing gak terlalu tua, gak terlalu muda, sing takon meneh. Sing mernoni nopo Nabi Musa? Kate takon merno barang. Akhirnya atas perintah Allah waran sing mernoni kuning keemas-emasan. Nah, akhirnya ya mesti ini wis cukup, wis takon ping pindho. Sik takon meneh. Lho, Nabi Musa sapi niku akan wonten sing dipekerjakan, digawe brojul, gawe nyingkal, wonten sing boten. Niku sing sapi nopo? Akhirnya apa? Nah, karena tanya dijawab oleh Allah. Sapi sing gak tahu dipekerjakan, sing gak pernah apa ada cacat karena dipekerjakan. Ya, akhirnya wis puas. Akhirnya golek. Ternyata keliling di seluruh negeriku gak ono sapi sing. Akhirnya adanya setelah kesel muter-muter ada satu ya sapinya anak muda itu. Ya, sapi ini anak muda. Ya, sebelum ada kejadian ini ya ibunya itu mengatakan kepada anak-anak ini anak yang baik ya, yang tadi setiap hari kerja apa? Penghasilannya dibagi 3 tadi loh, Pak. Ya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk orang bagaimana, sepertiga untuk dirinya. Setelah anak ini sudah cukup dewasa, ibunya mengatakan, "Nak, kamu ini dulu ada peninggalan dari ayahmu sebelum meninggal itu wasiat ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, katanya disuruh ngambil ayahmu punya sapi di tempat sana. Orang dulu itu yakin kepada Allah, tawakal. Jadi apa, sapi itu kalau zaman dulu ndak dibawa pulang, ndak di apa buat kandang, ndak. Ya di Tegal itu makan sendiri pasrah sama Allah. Ya Allah, ya, Engkau yang menjaga sapi saya ini, ya. Sapi saya ini untuk ya, anak saya. Akhirnya setelah anak ini dewasa, ibunya begitu. Saiki awakmu wis dewasa, jupuken ya daerah kono iku sapimu peninggalane bapakmu. Engkau mesti nurut nang sebab iku milikmu, ndak mungkin ya. Kapan kamu datang mesti moro nang awakmu. Akhirnya betul berangkat. Bareng berangkat apa? Nah, ketika sudah dekat itu sapi itu seperti kenal ya. Akhirnya dekat apa sapinya itu mendekat, akhirnya dibawa pulang ya. Setelah dibawa pulang, menunjukkan sama ibunya, "Mbak, Bu, niki sapine, Bu." Kata ibu nih, "Wis saiki dolen le ya. Dolen budalo nang pasar, dolen rego 3 dinar. 3 dinar itu uang emas ya. Enggak tahu mungkin ya berapa juta kalau sekarang ya. Dolen 3 dinar ya." Akhirnya berangkat ikut taati. Anak ini bakti sama ibunya, loman, luar biasa. Apa? Akhirnya berangkat. Setelah apa berangkat beberapa apa mungkin ya, meter perjalanan, ada orang lagi menghadang. Leh, kati digolan di sapimu teng pasar. Ulapot, kulo sate. Didol piro le? Kulo sate 3 dinar. Kata orang laki-laki ini, "Waduh le, sapimu itu wapi le. Ojo didol 3 dinar, aku gelem nuku 6 dinar le." "Ya apa? Tak tuku 6 dinar." Kata anak ini saking jujure ya, gak berani khianat sama ibu ya. Nggih, ngapunten kula mboten wantun kula. Wong kula dikengken nyadi 3 dinar kalau ibu kula nggih 3 dinar ya. Nggih lek sampean kepingin numbas 6 dinar kula tak matur teng ibu. Tak sanjang, angsal napa mboten kalian ibu lek didol 6 dinar. Ya wis mulya, jere wong lanang iki. Mule, "Bu, anu Bu, ya napa Bu? Menurut panjenengan kajenge ditumbas tiyang 6 dinar, Bu." Ya, terus jere ibu, "Ya wis Nak, gak apa-apa, dolen 6 dinar." Ya, barang budal meneh, kepethuk wong iku meneh. Jere wong, "Ya apa le?
Nggih, terus ibu angsal ya ditumbas 6 dinar. Oh kok le sapimu iki api, aku gelem tuku 12 dinar le. Ya apa? Nah, apa kata anak ini ya. Ngapunten nggih, kula mboten wantun kula sebab dikengken ibu nyati 6 dinar. Lek sampean ngersakaken kajenge tumbas 12 dinar, ya nggih kula tak wangsul matur teng ibu. Iku jujure anak iki ya. Umpama sing dikongkon dodol sampean ya apa kira-kira? Wah, ketepaan iki mesti ibuku seneng iki, tambah seneng iki. Ya, utawa lek rodok beling tak dol ae engko sing ya, sing 3 dinar tak kesak ya. Nah, sing liyane tak kenok ibu. Ya, tapi ya anak ini ndak. Ini dijadikan contoh terbaik ya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Jujur ya, wong jujur pasti dimuliakan ini. Gak wani khianat nang ibu. Dikon dodol apa? 3 dinar ya 3 dinar. Ya apa? Ono wong nyang 6 dinar gak oleh kecuali minta izin sama ibunya. Barang wis diizini dinyang 12 dinar ya. Nah, tetap tidak berani, balik lagi. Setelah kembali ke ibunya, Bu, wonten anu tiang sing enyang 12 dinar, Bu. Ya napa, Bu? Ibuke langsung paham. Le, iku ngono duduk menungso le. Gak mungkin ana menungso apa? Ya, ditawakno 3 dinar, dinyang piro apa? 6 dinar. Biasanya lek ngenyang iku luwih larang apa luwih murah? Biasanya luwih murah. Iku gak ngono. Kok aneh, iku duduk menungso le, gak mungkin menungso iku, kano sak dunya menungso apa? Ya, dikati tuku regane 3 dinar kok dinyang 6 dinar. Barang wis dikekno 6 dinar dinyang 12 dinar. Iku mesti malaikat jiri ibuke. Duduk menungso iku. Wis saiki budhal meneh takokno nang wong iku. Sapi kula niki disaden apa mboten? Takokno ngono. Akhirnya bareng berangkat lagi ketemu wong iku meneh. Ya apa le jere ibu? Nggih anu ngapunten nggih kula dikentanglet kali ibu, sapi kula niku sing sae disaden apa mboten? Nah, kata orang itu baru ngaku, awakmu lulus li, aku di malaikat dikongkon Allah ngetes awakmu, ngetes kejujuranmu ya. Nah, aku diutus Allah malaikat, sapimu ojo didol. Sapimu ojo didol, dilungkas ana wong berame-rame golek sapi persis kaya sapimu. Jadi apa persis iku lha engko ojo gelem dituku kejaba regane sak kebeke kulit dhuwit emas. Wis pokoke awakmu ojo apa gelem dinyang piro ae ojo gelem. Lek gelem tuku iku lek gak golek liyane. Akhirnya betul setelah beberapa hari lagi itu apa? Ada orang beramai-ramai cari apa mungkin dapat informasi di kono ono sapi. Setelah apa dilihat ada sapi yang seperti itu ya, jadi bagus apa kuning keemas-emasan, semua orang pasti kagum melihat. Akhirnya kata orang Bani Israel, wah iki cocok iki, kan meneh iki ya. Akhirnya ya ditanyakan sama pemiliknya itu, iki sapi sampean? Nggih, ya. Kate didol, nggih sampeyan lek purun monggo sampeyan. Piro regane? Pokoke kula purun nyati regane dhuwit sak kebeke kulite, dhuwit emas. Dinyang piro mboten. Pokoke sampeyan lek mboten purun sampeyan pados liyane wis, pados liyane. Nah, jual mahal sebab pancen dikongkon ngono karo Allah lewat malaikat. Karena kejujuran anak ini jujur ya. Akhirnya berhubung wis keliling sak negeri gak ono satu-satunya ya sapi itu terpaksa akhirnya ngelumpukno duit apa urunan sak apa ya istilahnya sak negeriku urunan apa sampai terkumpul duit ngono terus akhirnya dituku dengan harga yang mahal ya sepenuh kulitnya berupa uang emas. Nah ini Allah menceritakan satu arek iku lek loman mesti dilomani Allah ya. Terus jujur mesti dimulyakno Allah. Kelebihan anak ini satu loman, terutama loman nang ibuke, nang wong tuane. Jadi nyambut gawe ini berbicara masalah niat ya. Niat betapa aku nyambut gawe niat ya. Engko
hasilnya sepertiga tak kekno ibuku, sepertiga tak kekno wong fakir miskin, sepertiga tak gawe aku, ya. Niat seperti itu terus jujur, ya. Ya, berhubung anak ini seperti itu, ya, akhirnya kalian Allah diganti cara kasar sodako tadi itu dikasih berlipat-lipat, ini sak piro iku duit sak kebek kulit sapi berupa uang emas. Itu, ya, loman pasti dilomani Allah. Maka, ya, niat itu harus, ya, dalam segala hal, termasuk dalam urusan yang sifatnya dunia seperti ketok nyambut gawe tapi niate apik, niat golek rezeki sing halal, terus jujur wong iku terus napa maneh diniati kanggo bantu, ya, wong tuane, kanggo bantu wong fakir miskin. Wah, ini kerjanya ibadah tok itu ibadah, dan pasti dimudahkan oleh Allah sebab niat apik gitu. Gak mungkin kesulitan cari itu sebab tidak hanya untuk dirinya gitu. Ya. Di zaman Nabi ada orang anak-anak yang dibanggakan. Kanjeng Nabi wonten lari sergep ngaji, Kanjeng Nabi sergep ibadah itu. Ya, kata Nabi, ya, sapa sing biayai arek iki? Oh, sing biayai masih, Kanjeng Nabi. Oh, masnya, kakaknya jauh lebih baik. Senajan kakaknya mungkin kerja di pasar tapi dapat pahala ngaji. Setiap adiknya ini ngaji, kakaknya dapat pahala. Anak adiknya ini tahajud, kakaknya dapat pahala tahajud, ya. Sampai nanti akan berhasil jadi ulama dakwah, kakaknya yang biayai dapatnya. Sebab anak ini bisa ngaji karena dibiayai oleh kakaknya. Bisa ibadah karena dibiayai, sampai jadi alim, sampai jadi dakwah ya karena kakaknya. Jadi kakaknya walaupun ketok iki pasar dapat pahala ibadah anaknya ini. Ya, seperti itu, ya, niat itu niat tapi harus cocok. Niat kayak bantu, memang bantu betul, ya, dan pasti dimudahkan. Ada lagi dibanggakan, Kanjeng Nabi ada anak hebat, Kanjeng Nabi. Ahli ibadah, sergep ngaji, sergep tahajud, akhlake sae. Terus Nabi tanya, sapa sing biayai arek iku? Sing biayai pamane, Kanjeng Nabi. Oh, pamannya jauh lebih baik. Senajan ketok iki pasar tapi dapat pahala sehari semalam kegiatan ponakane sing di pondok itu. Begitu Jadi maka sing jenenge ibadah itu ndak harus sholat, puasa, zakat, haji, tidak harus itu. Senajan ketoke nyambut gawe bisa bernilai ibadah karena niatnya. Itu kita harus selalu ingat memasang niat, ya. Itu kata Nabi, berapa banyak amalan yang bentuknya itu seperti bentuk amal dunia, seperti makan, minum, ya, orang kerja cari rezeki, termasuk kalau orang itu sudah waktunya menikah, ya, sudah waktunya menikah, sudah dewasa kawin, ya, itu nah, kalau diniati ibadah kawin itu seneng apa enggak seneng orang kawin? Kan seneng, iya, seneng, ya, seneng, tapi jadi ibadah gitu kata Nabi. Jadi orang seneng yang bojone jadi ibadah. Ya, karena, ya, melaksanakan syariat, cocok, ya, itu karena niat, ya, saya niat kawin supaya saya niat kepingin melaksanakan sunnah Rasul, saya niat kawin, saya kepingin supaya ndak maksiat saya, ya, dengan orang lain, saya kawin, saya kepingin punya keturunan yang soleh, saya kawin kepingin nanti didik anak saya kawin, begitu semakin banyak niat semakin banyak pahala. Jadi maka satu, kita hidup ini harus selalu memasang niat, ya, dalam segala aktivitas kita, ya, terutama ibadah dan termasuk amal-amal yang sifatnya dunia, ya, itu supaya diniati ibadah. Seperti olahraga itu amalan ibadah apa dunia?
dunia. Lek gak niat yo me oleh apa? Sehat ngono tok ya. Tapi kalau diniati aku tak olahraga cek sehat engko tak apa? Lek sehat kan iso ibadah dengan baik, iso ngaji, iso nganu tak niati iku supaya sehat untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Maka olahraganya jadi ibadah karena niatnya untuk ngaji, niatnya untuk ibadah. Begitu. Jadi satu, kita dalam hidup ini supaya apa selalu memasang niat yang baik. Apalagi kata Nabi dalam hadis, orang niat itu ketika masih niat itu loh belum dilakukan sudah dapat kebaikan yang sempurna. Jadi man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah kata Nabi. Barang siapa yang berniat melakukan baik seperti tadi itu, saya niat ya bekerja untuk mencari rezeki yang halal satu. Saya nanti kerja hasilnya untuk membiayai diri dan keluarga ya. Dua, saya nanti sebagian hasilnya kalau punya kelebihan saya buat bantu orang tua, bantu famili saya yang melarat, bantu orang fakir miskin. Itu sejak niat sudah dapat pahala membantu itu apa? Kalau niat yang baik itu 10, jadi pekerjaannya 1, niatnya 10, dapat 10 kebaikan. Masih niat tok itu apa? Masih niat tok itu sudah dapat 10 kebaikan ya. Ya itu makanya ada ulama yang memberi tuntunan niat menikah. Orang mau menikah itu disusun niatnya sampai 70 niatan. 70. Jadi saya niat mau kawin untuk ini yang baik-baik, niat yang baik-baik. Maka ketika orang masih niat itu sudah dapat 70 niatan tadi itu. Ya, sampai Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ya, menyebutkan dalam kitabnya itu pakai minyak wangi tok itu loh, niatnya 10. Jadi pakai minyak wangi kan ya seneng-seneng baunya itu. Tapi ketika karena diniati ya jadi ibadah. Niatnya 10 dapat 10 kebaikan. Saya minyak wangi untuk melakukan sunnah Rasul. Nabi seneng pakai wangi-wangian. Saya niat minyak wangi karena niat menyenangkan malaikat. Malaikat seneng ya. Saya niat pakai minyak wangi niat menyenangkan ya teman-teman saya yang ada di sekitar saya. Saya niat pakai minyak wangi supaya kalau ada bau yang tidak enak bisa tertutup dengan ini. Saya sampai 10. Maka karena niat-niat yang baik itu 10, maka mendapatkan 10 kebaikan ya. Jadi alangkah untungnya kalau orang hidup ini senang memasang niat-niat. Jadi ya kan orang hidup itu kan dagang ya, dagang kepada Allah untuk cari pahala yang akan dibawa ke akhirat. Ya itu modalnya karena kita ini umur di dunia, umur manusia kan tidak terlalu panjang ya umat Nabi itu. Tapi berkat niat yang banyak tadi itu, maka seperti umurnya panjang itu. Ya, karena niatnya. Sudah termasuk kalian ketika ke masjid misalnya, ya. Itu niatnya apa? Kalau tidak ada niat ya, misalnya duduk ya di masjid, tidak ada niat ya oleh lunggung duduk ya. Tapi ketika saya niat iktikaf, maka dapat pahala iktikaf ya. Saya niat ya di masjid memakmurkan masjid saya, dapat pahala memakmurkan masjid ya. Saya niat supaya saya ke masjid supaya saya tidak maksiat kalau ya di masjid kan enggak ngomong, enggak ngobrol, saya niat masjid saya mau baca zikir misalnya. Saya niat masjid mau mencari ilmu. Saya niat masjid mau jamaah. Dapat berapa pahala itu tergantung niatnya ya. Itu. Ya, kembali sampai dalam urusan dunia pun kita disuruh memasang niat yang baik ya. Karena kata Nabi, perbuatan dunia itu ketika diniati baik jadi ibadah, jadi amal akhirat.
Waliane ini apa kebalikannya, wa kam min amalin, dan berapa banyak amalan yatasawwaru yang berbentuk bisurati a'malil akhirah, dengan bentuk amalan akhirat, seperti sholat ya. Sholat itu amalan dunia apa akhirat? Akhirat. Puasa amalan dunia apa akhirat? Akhirat. Orang haji amalan dunia apa akhirat? Akhirat. Ngaji seperti ini amalan dunia apa akhirat? Akhirat. Tapi kata Nabi ya, tsumma yasiru min a'malid dunya, kemudian amal yang bentuknya amal akhirat jadi apa? Termasuk amalan dunia, artinya tidak menghasilkan pahala sama sekali. Kenapa? Bisu niyati, karena jeleknya niat, niatnya tidak benar gitu loh. Seperti orang sholat ya, sholat nah, amalan akhirat apa dunia? Akhirat sholat ya. Tapi saya tak sholat supaya engkau apa? Aku ya, dipandang wong aku ahli sholat ya. Tak khusyuk no sholatku, wong cek nganggep aku sholat khusyuk. Omane ya pas ono wong sing duwe anak wedok ayu, wah misalnya apa? Wah iku aku, wah iki wong iki duwe anak ayu, aku tak sholat di ngarepe tak khusyuk no. Engkau cek apa? Cek seneng nang aku, kok cek aku di apa? Dipek mantu apa? Misalnya apa? Niatnya begitu. Sholat sergap utawa ngaji sergap supaya apa? Aku kok kepingin dipek mantu ngiku ya. Nah, begitu itu apa? Niat baik apa jelek? Jelek itu ya. Karena niatnya karena manusia. Niat yang baik itu niat karena Allah, kepingin dapat keuntungan di akhirat, kepingin dekat dengan Allah, kepingin diridani Allah. Ya. Kepingin dimuliakan oleh titik ya. Jadi tidak kepingin pamer, tidak karena apa? Kepingin dimuliakan orang, kepingin dipuji atau kepingin dibalas orang, tidak. Ya, benar-benar selain Allah tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa membalas. Ya. Jadi walaupun kelihatan sholat di khusyuk-khusyuk, tapi hati ini cek, wong cek ro, aku iki khusyuk, wong cek ro, aku iki ahli jamaah. Nah, begitu itu dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala, malah dikatakan kata Nabi termasuk perbuatan syirik. Syirik itu dosa terbesar. Nabi pernah bersabda, man shalla yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat karena pamer ya. Ya. Maka sungguh dia telah berbuat syirik. Utawa sholat krono sungkan, waduh sawangane aku kok gak sholat ya apa dianggap apa wis tak sembayang wis. Aku kok gak sembayang gak jamaah kok apa ya apa nang guruku aku apa ya timbangane kok ketok gak wis aku tak jamaah wis engko cek ketok guruku aku iso sergap jamaah. Jadi bukan karena Allah tapi karena ya karena manusia. Begitu itu niat tidak benar ya. Sebab kalau orang itu niatnya hanya karena manusia, engko lek gak ono wong malah gak ya. Gak ngelakoni segang gak ono wong delok ya. Lek ono wong baru sergap. Maka nih tanda-tanda orang itu ibadahnya karena Allah atau karena manusia ya didelok ae gitu. Lek nalika ki ngarepe wong kok sergap api, tapi nalika diwan gak api, iku jelas amalnya bukan karena Allah. Lek amale karena Allah murni karena Allah, ndak ada bedanya. Jadi misalnya sampean pas sholat bareng ono koncone ya seperti itu sholat baik ya. Untuk ada gurunya atau ada pengasuh sholatnya baik. Suatu saat gak ono sapa koncone turu kabeh. Awake sholat dhewe padha persis sholati kayak ngono iku apa? Gak cepet-cepetan, gak apa. Itu benar-benar aku didelok Allah, aku dibiji Allah, sing balas aku Allah. Ya, bukti nih, gak ono sapa-sapa tetep sholati api ya. Begitu itu tanda orang ibadahnya niatnya benar murni karena Allah. Bukti nih, gak ono sapa-sapa pancet. Bareng mari kok gak ono sapa-sapa salat kaya ngono iku, terus ono wong teko akeh, pancet gak berubah. Tapi lek berubah, mangi pola gak ono wong cepet-cepetan. Bareng ono wong delok, rodok disuwek-suwekno. Begini ini ya niatnya benar apa salah?
Salah berarti. Wong beda, mang diwian gak koyok ngono. Bareng ana wong teko diapi-apikno ya. Mang maca Quran biasa cepet-cepetan gak api ya. Bareng ana wong teko apa? Di enak-enakno lagune. Iku jelas bukan karena Allah tapi karena manusia. Maka begini ini walaupun kelihatan amal akhirat baca Quran tapi niatnya salah bukan karena Allah tapi karena manusia, maka jadi amal dunia artinya tidak menghasilkan pahala. Ya, apa menghasilkan pujian orang belum tentu gitu. Jadi misalnya wong sergap apa cek wong cek muji aku. Ngaji di api-api no, wong cek muji aku, cek mulyakno aku. Itu apa benar-benar begitu? Belum tentu ya. Kalau Allah tidak menghendaki senajan niati kepingin dimulyakno wong ternyata ganuk sing mulyakno blas wis tambah gak oleh apa keuntungan dunia, ndak dapat keuntungan akhirat ya. Tapi lek wong iku niati karena akhirat, dunianya pasti katut ngono. Jadi niat wis krana Allah diterima Allah, aku dibiji Allah, engko sing maras aku Allah. Selain Allah gak ono apa-apane. Dadi gak ono campuran agar wong eruh ndak ada. Murni karena Allah. Itu nanti kalau orang itu murni niatnya karena Allah, niat yang baik, itu Allah yang menggerakkan manusia, hatinya manusia itu Allah ya. Tahu-tahu justru tambah dimuliakan orang tambah senang ya, karena yang membuat hati orang senang itu siapa? Allah, bukan manusia, bukan kita ya. Maka kita jangan sampai melakukan apapun ya hanya karena manusia, jangan, tapi harus apa supaya niatnya benar, murni karena Allah. Ini maksudnya sabda Nabi ya. Berapa banyak amal yang bentuknya seperti amal akhirat seperti sholat, puasa, ketoi poso, tapi ternyata di hati ini cek keramat aku, wong cek nganggep aku ke ahli poso ya, atau tahajud ya. Ya, berapa banyak amalan yang bentuknya amal akhirat tapi ya menjadi termasuk amal dunia, artinya tidak menghasilkan pahala. Kenapa? Karena niatnya jelek, niatnya salah. Nah, atas dasar ini kita apa? Satu, setiap melakukan amal apapun jangan sampai lupa memasang niatnya. Terus jangan sampai niatnya keliru, jangan sampai salah niat, harus niat yang murni karena Allah ya. Terus yang kedua ya apa, ketika kita melakukan apa kebaikan itu diusahakan niatnya banyak ya, niat-niat yang baik ya, bukan karena manusia, bukan niat apa ya, seperti ngaji ya, saya niat ngaji untuk melaksanakan perintah Allah, saya niat ngaji untuk apa melaksanakan sunnah Rasul. Nabi seneng kalau umatnya ngaji. Saya ngaji untuk menghilangkan kebodohan dari saya. Saya niat ngaji untuk menghidupkan agama Allah. Saya niat ngaji ini untuk nanti saya amalkan. Saya niat ngaji ini saya nanti akan apa menyampaikan kepada masyarakat. Itu sudah berapa niat itu apa? Ya, jadi satu amalan niatnya 5 maka dapat pahala 5 itu apa? Jadi satu, kita harus selalu masang niat yang baik. Terus yang kedua ya apa, tidak hanya satu niat, dipasang niat-niat yang banyak apa. Terus yang ketiga, walaupun kita dalam mengerjakan urusan dunia, kita dianjurkan untuk meniatkan untuk ibadah, untuk akhirat ya, maka akan bernilai ibadah. Udah. Terus yang apa berikutnya, kenapa kita sangat dianjurkan niat? Sebab dengan niat itu ya apa, satu, ketika orang niat baik belum dikerjakan sudah dicatat kebaikan yang sempurna, itu manfaatnya niat. Terus yang kedua, ketika orang itu niat baik apa, datang pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Ketika orang itu ditolong oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang sulit karena sudah mendapat pertolongan Allah. Jadi ketika orang niat itu menjadi ringan melakukan apapun sebab ditolong oleh Allah berkat niat yang baik. Tapi kalau orang itu tidak niat maka tidak ada pertolongan Allah.
tidak mampu ya. Ketika orang tidak ditolong oleh Allah itu pasti tidak bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Itu diantara nasihat yang disebutkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu memasang niat-niat yang baik dalam seluruh aktivitas kita, sehingga seluruh kegiatan kita akan bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ya kita semua selalu diberi oleh Allah ilmu-ilmu yang manfaat, yang akan menjadikan kita semakin sempurna ibadah kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.